Selamat datang di channel Red Devils Family, channel yang akan membahas berita terbaru dari Manchester United. Jika Anda fans Manchester United, ada sebaiknya Anda klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda menjadi orang pertama tahu berita terbaru dari kami. Glory Manchester United. Solskjaer serang wasit, sebut dua keputusan keliru yang rugikan Manchester United. Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, menyerang wasit Peter Bankes usai laga melawan Sheffield United. Solskjaer menilai ada dua keputusan keliru yang diambil sang wasit. Manchester United kalah dengan skor 2-1 atas Sheffield pada laga pekan ke-20 Premier League musim ini. Duel ini digelar di Old Trafford. Dua gol Sheffield dicetak Kean Brian pada menit ke-23 dan Oliver Burke pada menit ke-74. Sementara, gol balasan United dicetak Harry Maguire pada menit ke-64. Bagi United, hasil ini membuat mereka harus kehilangan puncak klasemen. United kini berada di posisi kedua dengan 40 poin. Sedangkan, Sheffield tetap berada di posisi paling buncit klasemen. Solskjaer menilai ada dua momen di mana wasit membuat kesalahan. Momen pertama yakni ketika Sheffield mencetak gol lewat Kean Brian. Dia menilai ada pelanggaran yang dilakukan pada David De Gea. Itu pelanggaran, kata Solskjaer dikutip dari BT Sports. Itu pelanggaran. Billy Sharp baru saja menabrak David De Gea jadi dia tidak bisa bangun. Jadi, itu adalah pelanggaran, terangnya. Momen kedua terjadi ketika United mencetak gol lewat Anthony Martial. Namun, wasit menganulir gol itu karena melihat ada pelanggaran yang dilakukan Harry Maguire. Tidak ada pelanggaran. Tapi, seperti itulah musim ini, tidak konsisten. Jadi, tidak bisa diprediksi. Tapi, itu adalah dua kesalahan wasit, tegas Solskjaer. Solskjaer memang menyalahkan wasit yang menurutnya membuat keputusan buruk. Namun, di sisi yang lain, Solskjaer juga mengakui bahwa United tidak cukup tajam untuk bisa mencetak gol ke gawang Sheffield. Manchester United vs Sheffield United, kenapa Eric Bailly absen? Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer angkat bicara terkait absennya Eric Bailly. Ia menyebut sang bek mengalami cedera ringan sehingga harus absen melawan Sheffield United. Eric Bailly merupakan bek yang sedang moncer di skuad MU. Ia tampil dengan sangat baik setelah diberikan Solskjaer beberapa kali kesempatan bermain dalam 2 bulan terakhir. Bailey seharusnya bermain saat partai melawan Sheffield United. Namun sang bek absen dan posisinya digantikan Axel Tuanzebe. Ketika ditanya mengapa Bailey absen, begini jawaban Solskjaer. Eric mengalami sedikit masalah, buka Solskjaer kepada MU TV. Solskjaer menyebut bahwa Bailey memang seharusnya bermain melawan The Blades dini hari tadi. Namun sang bek mengalami cedera saat latihan sehingga ia harus absen. Eric seharusnya bermain hari ini, namun ia mengalami cedera ringan kemarin. Ia mendapatkan memar dan ia masih merasa nyeri. Solskjaer menilai cedera yang dialami oleh Bailey ini tidak terlalu parah. Jadi ia berharap sang bek bisa pulih cepat dari cedera ini. Manchester United bidik Arsenal sebagai tumbal kebangkitan. Kapten Manchester United, Harry Maguire meminta rekan-rekannya untuk tidak patah hati usai kalah dari Sheffield United. Ia menyebut setan merah harus bangkit dan mencoba untuk menang melawan Arsenal. Manchester United menelan kekalahan dini hari tadi. Menjamu Sheffield di Old Trafford, setan merah tumbang dengan skor 2-1. United sendiri tidak bisa bersedih terlalu lama. Karena pada akhir pekan ini, mereka sudah ditunggu oleh Arsenal di lanjutan IPL. Maguire berharap timnya tidak larut dalam kekecewaan. Kami harus segera bangkit, buka Maguire kepada MU TV. Menurut Maguire, tidak ada gunanya MU terus berkecil hati usai kekalahan ini. Ia menilai ini saatnya MU membuktikan bahwa mereka memiliki mental yang kuat dan segera bangkit secepatnya. Segalanya terasa mudah ketika Anda meraih kemenangan dan bermain dengan apik, namun ini saatnya kami harus bangkit dan membuktikan bahwa kami bisa diandalkan. Menurut Maguire, pertemuan melawan Arsenal ini adalah laga yang bagus bagi MU. Ia menilai laga ini bisa membantu setan merah bangkit dari keterpurukan. Kami kecewa dan merasa sakit atas kekalahan ini, namun di hari Sabtu ini kami ditunggu sebuah pertandingan besar dan kami harus bangkit.
Ketika Anda terjatuh, yang terpenting adalah Anda harus segera bangkit. Pertandingan hari Sabtu nanti adalah pertandingan yang besar dan kami harus mendapatkan 3 poin di laga ini, ujarnya. Respon Solskjaer usai Anthony Martial dapat kritik, dia kerja keras di latihan. Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, memberi respon atas kritik yang didapat Anthony Martial. Sebab Solskjaer merasa Martial bekerja keras di sesi latihan dan layak bermain. Martial mendapat banyak kritik saat United kalah dengan skor 2-1 dari Sheffield United. Laga pekan ke-20 Premier League ini digelar di Old Trafford, Kamis dini hari. 2 gol Sheffield masing-masing dicetakkan Brian dan Oliver Burke. Sedangkan gol balasan United dicetak Harry Maguire. Hasil ini membuat United harus turun ke posisi 2 klasemen dengan 40 poin. Sementara, Sheffield masih berada di dasar klasemen Premier League dengan 8 poin. Anthony Martial bermain penuh di laga melawan Sheffield. Dia sempat mencetak gol tetapi dianulir wasit karena dalam prosesnya dianggap ada pelanggaran dari Harry Maguire terlebih dahulu. Martial mendapat banyak kritik, bukan hanya karena gagal mencetak gol. Pemain asal Prancis juga dinilai minim melakukan upaya marking pada proses gol kedua Sheffield United. Anthony Martial bekerja dengan sangat keras pada sesi latihan, dia melatih finishing dan pergerakan, ucap Solskjaer dikutip dari Goal International. Saya tidak ragu bahwa dia akan bermain bagus, sambung manajer asal Norwegia itu. Solskjaer tidak sepenuhnya membela Martial. Dia menilai pemain asal Prancis itu memang layak untuk dikritik. Namun, menurut Solskjaer, semua pemain United juga pantas mendapatkan hal yang sama. Manchester United kutuk aksi rasisme terhadap Martial dan Tuanzebe. Manchester United mengutuk aksi rasisme terhadap Anthony Martial dan Axel Tuanzebe yang beredar di dunia maya. Pihak Setan Merah menyebut kejadian tersebut sangat menjijikkan. Dini hari tadi Manchester United menelan kekalahan. Mereka dibuat bertekuk lutut oleh Sheffield United dengan skor 2-1 di Old Trafford. Pada laga itu Anthony Martial dan Axel Tuanzebe bisa dikatakan tampil cukup buruk. Alhasil banyak fans MU yang menumpahkan kekesalan mereka kepada dua pemain ini. Namun beberapa oknum fans MU itu mulai bertindak kelewatan. Mereka mulai mengata-ngatai kedua pemain ini dengan ucapan bernada rasis di media sosial keduanya. Melalui laman resmi mereka, pihak Manchester United mengutuk keras aksi yang dilakukan sejumlah oknum supporter mereka. Semua elemen Manchester United merasa jijik dengan tindakan rasisme yang menimpa para pemain kami di media sosial setelah pertandingan tadi malam. Kami benar-benar mengutuk aksi itu dan kami mengajak para fans lainnya untuk mengutuk aksi ini. Manchester United tidak menoleransi segala bentuk rasisme, diskriminasi. Kami berharap platform media sosial juga membuat aturan yang lebih ketat agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Tidak hanya pihak klub, sejumlah pemain Manchester United juga merespon hal ini di media sosial. Sang kapten melalui akun Twitternya mengutuk keras aksi rasisme terhadap Martial dan Tuanzebe. Ada juga Scott McTominay yang menyuarakan dukungan kepada rekan akademinya, Tuanzebe yang jadi korban rasisme. Borussia Dortmund siap beri diskon untuk transfer Jadon Sancho, Manchester United siaga 1. Sebuah kabar baik datang lagi bagi Manchester United. Target transfer mereka, Jadon Sancho dilaporkan bakal dijual dengan harga yang lebih murah di musim panas nanti. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Manchester United sangat menggilai Sancho. Winger 20 tahun itu menjadi incaran utama Setan Merah di bursa transfer musim panas kemarin. Namun MU dipastikan gagal mendapatkan jasa sang winger di musim panas kemarin. Setan Merah kesulitan untuk menebus mahar transfer sang winger yang mencapai angka 120 juta euro. Sport One mengklaim bahwa kans MU untuk mendaratkan Sancho di musim panas nanti akan semakin besar. Karena Borussia Dortmund bersedia memberi diskon untuk transfer sang winger. Menurut laporan tersebut, Borussia Dortmund saat ini berada dalam situasi yang pelik. Catatan keuangan mereka di tahun 2020 menunjukkan angka negatif. Mereka diberitakan merugi sekitar 100 juta euro. Untuk menutupi kerugian ini, Dortmund terpaksa harus menjual aset mereka, dan Sancho dinilai aset yang bisa diuangkan dan menghasilkan dana yang besar. Menurut laporan tersebut, demi memuluskan Sancho pindah ke Manchester United, Dortmund bersedia memberikan diskon.
Mereka tahu bahwa klub-klub di Eropa saat ini tidak ada yang mampu menebus mahar transfer Sancho. Jadi agar sang winger bisa dijual, mereka bersedia menurunkan harga jual sang pemain. Laporan itu tidak menyebutkan secara rinci berapa besar diskon yang akan diberikan Dortmund. Namun Die Borussen diprediksi akan menjual Sancho di angka 100 juta euro. Kecaman wartawan Belanda, Van de Beek sedang dibohongi pelatihnya. Situasi Donny van de Beek di Manchester United benar-benar jadi pembicaraan panas di Belanda, tanah kelahirannya. Mereka menyayangkan bagaimana potensi Van de Beek terbuang sia-sia di bangku cadangan MU. Setan Merah merekrut Van de Beek musim panas lalu untuk menyambut musim baru. Namun, faktanya Van de Beek justru lebih sering mengisi bangku cadangan sampai saat ini. Dia hanya bermain ketika Bruno Fernandes atau Paul Pogba dicadangkan. Masalahnya dua pemain itu sekarang sedang bagus-bagusnya, yang berarti Van de Beek harus terus menonton dari bangku cadangan. Osterud meyakini situasi Van de Beek saat ini jelas terlihat sedang buruk. Tidak perlu analisis mendalam, Van de Beek terlihat jelas kesulitan. Solskjaer hanya memainkan Van de Beek ketika Bruno Fernandes diistirahatkan. Alhasil mau tak mau performa Van de Beek akan dibandingkan dengan Bruno, padahal gaya main mereka jauh berbeda. Anda tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Van de Beek berakhir di situasi yang sangat buruk, ujar Osterud dikutip dari Express. Dia tidak akan pernah mencapai torehan atau status seperti Bruno Fernandes ketika diminta bermain sebagai penggantinya. Gelandang Portugal itu senang menjemput bola, sedangkan Van de Beek bergerak mencari ruang menjauhi bola imbuhnya. Osterud pun mengkritik Solskjaer yang menebar janji manis bahwa Van de Beek akan segera menemukan permainan terbaiknya. Bagi Osterud, jelas Solskjaer hanya bicara kosong, Van de Beek tidak akan bermain selama masih ada Bruno Fernandes.